Pertama, pengertian dari bayi prematur. Bayi prematur menurut Sulistriani dan Berliana 2016 adalah persalinan yang terjadi sebelum usia kandungan mencapai 37 minggu, yaitu disebut dengan persalinan prematur. Prematuritas adalah neonatus dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan mempunyai berat badan sesuai dengan berat badan untuk masa kehamilan. Yang berikut etiologi. Etiologi menurut Rukia dan Yulianti 2012, bayi dengan kelahiran prematur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor yang pertama yaitu faktor ibu, yang kedua faktor janin, dan yang ketiga faktor lain. Berikut klasifikasi. Menurut Prosrewati dan Sulistriani 2010, klasifikasi penyebab kelahiran bayi prematur dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, bayi prematur tipe SMK atau sesuai masa kehamilan. Yang kedua, bayi prematur tipe KMK atau kecil masa kehamilan. Yang berikut manifestasi klinis. Menurut Rukia dan Yulianti 2012, ada beberapa tanda dan gejala yang dapat muncul pada bayi prematur antara lain sebagai berikut. 1. Umur kehamilan sama dengan atau kurang dari 37 minggu. Yang kedua, berat badan sama dengan atau kurang dari 2.500 gram. Yang ketiga, panjang badan sama dengan atau kurang dari 46 cm. Keempat, lingkar kepala sama dengan atau kurang dari 33 cm. Kelima, lingkar dada sama dengan atau kurang dari 30 cm. Yang keenam, rambut luningo masih banyak. Yang ketujuh, jaringan lemak subkutan tipis atau kurang. 8. Tulang rawan daun telinga belum sempurna pertumbuhannya. Yang kesembilan, tumit mengkilap telapak kaki halus. 10. Genitalia belum sempurna. 11. Tonus otot lemah sehingga bayi kurang aktif dan pergerakannya lemah. 12. Fungsi saraf yang belum atau tidak efektif dan tangisannya lemah. Dan yang terakhir, jaringan kelenjar mamae masih kurang akibat pertumbuhan otot dan jaringan lemak masih kurang. Berikut patofisiologi. Bayi prematur adalah bayi yang lahir karena persalinan prematur. Persalinan prematur menunjukkan adanya kegagalan 20 mekanisme yang bertanggung jawab untuk mempertahankan kondisi uterus selama kehamilan, atau disebabkan karena adanya gangguan yang menyebabkan singkatnya kehamilan. Kondisi tersebut memicu dimulainya proses persalinan secara dini. Yang berikut ada komplikasi. Komplikasi menurut David dan Deret 2008 dan Surasmi 2003 yaitu yang pertama ada pernafasan, kedua hipotermi, ketiga hipoglikemia, keempat icterus pada prematuritas, kelima perdarahan intratrakular, keenam anemia, dan yang terakhir infeksi. Berikut penata-laksanaan. Menurut Rukia dan Yulianti 2012, ada beberapa penata-laksanaan atau penanganan yang dapat diberikan pada bayi prematur. Yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dengan ketat. Yang kedua, mencegah infeksi dengan ketat. Ketiga, pengawasan nutrisi. Keempat, penimbangan ketat. Kelima, kain yang basah secepatnya diganti dengan kain yang kering dan bersih serta mempertahankan suhu tetap hangat. Keenam, kepala bayi ditutup topi dan beri oksigen bila perlu. Ketujuh, tali pusat dalam keadaan bersih. Kedelapan, beri minum dengan sonde atau tetes dengan pemberian ASI.
Pengasuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian pada bayi prematur dilakukan dari ujung rambut hingga ujung kaki, meliputi semua sistem pada bayi. Pengkajian pada bayi prematur meliputi 1. Pengkajian umum pada bayi, 2. Masalah yang berkaitan dengan ibu, 3. Pengkajian bayi pada saat kelahiran, 4. Kardiovaskular, 5. Gastrointestinal, 6. Integumen, 7. Muskuloskeletal, 8. Neurologi, 9. Perkemihan, 10. Reproduksi, dan yang ke-11 temuan sikap tangis bayi yang lemah, bayi tidak aktif dan terdapat tremor. Diagnosa keperawatan, yaitu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan imaturitas neurologis. Intervensi yang pertama, monitor pernafasan, monitor kecepatan irama kedalaman dan kesulitan bernafas, catat pergerakan dada, ketidaksimetrisan, penggunaan otot-otot bantu nafas, monitor suara nafas tambahan seperti ngorok atau menggigil, monitor secara ketat pasien-pasien yang berisiko tinggi mengalami gangguan respirasi, misalnya bayi baru lahir, pasien dengan ventilasi mekanik. Yang kedua, monitor tanda-tanda vital. Monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernafasan. Monitor dan laporkan tanda dan gejala hipotermia dan hipertermia. Monitor keberadaan dan kualitas nadi. Monitor suara paru-paru. Monitor warna kulit, suhu, dan kelembapan. Dan yang ketiga, oksigen terapi. Bersihkan mulut, hidung, dan sekret trakea. Pertahankan jalan nafas yang paten. Atur peralatan oksigenasi. Monitor aliran oksigen. Dan observasi adanya tanda-tanda distres respirasi seperti retraksi, takipnea, apneu, dan sianosis.